Pak, berbicara tentang 10 besar kota toleran tadi. Nah, Sukabumi nih termasuk ke dalam urutan ke-6 dalam 10 kota toleran. Sukabumi. Ya, kota Sukabumi. Nah, beberapa waktu lalu itu viral di media sosial tentang pembubaran kegiatan peribadatan gitu di Cidahu. Nah, kira-kira bagaimana Mas melihat fenomena tersebut? Begini ya, pertama pelajaran terpentingnya adalah rupanya tata kelola toleransi, tata kelola kebinekaan, manajemen keragaman di kabupaten itu jauh lebih rumit dibandingkan di kota. Dan secara faktual itu dijelaskan pada kasus Cidahu itu, di mana kota Sukabumi itu relatif lebih toleran dibandingkan dengan Kabupaten Sukabumi yang kasus seperti itu terjadi gitu ya. Itu pada bagian itu saya ingin menegaskan bahwa memang kita ini butuh intervensi yang lebih programatik untuk memastikan bahwa kabupaten itu bisa maju dari sisi pemajuan toleransi sama dengan kota yang juga antusias untuk memajukan toleransi di kota-kota itu, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi yang lain yang juga penting untuk kita komentari adalah tindakan semacam itu kan sebenarnya mencerminkan intoleransi gitu ya. Ya kita tahu bahwa kegiatan itu memang bukan di gereja gitu ya. Iya. Itu kegiatan sepanjang yang kita tahu itu kegiatan retret keagamaan kan. Betul. Di Kristen. salah satu villa. Ya, di salah satu villa. Tapi dalam kegiatan retret itu boleh tidak kita melaksanakan peribadatan? Ya boleh saja. Loh saya Muslim ya. Kalau saya mengikuti kegiatan outbound misalnya gitu. Iya. Apakah di dalam outbound itu ada kegiatan peribadatan? Ya ada lah. Hak beribadah itu kan dijamin. Pasal 29 ayat 2 kan di dalam konstitusi kita disebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kita bisa beribadah dimanapun termasuk beribadah pada acara retret gitu. Jadi ketika ada sekelompok orang kemudian mempersoalkan peribadatan itu lalu mengambil tindakan yang memadai gitu ya untuk memastikan agar peristiwa itu tidak berulang gitu. Misalnya kepolisian menetapkan 7 orang sebagai tersangka perusakan pelaku kekerasan dan seterusnya. Itu tindakan yang memang kita butuhkan untuk memastikan bahwa intoleransi itu jangan sampai kemudian dibiarkan merusak harmoni di tengah-tengah masyarakat kita yang bineka ini. Jadi itu tindakan intoleran satu, tapi itu juga tindakan melawan hukum. Makanya penegakan hukum harus dilakukan. Agak aneh menurut saya kalau ada seorang staf sus kemudian pasang badan menjadi penjamin untuk dilakukannya penangguhan penahanan untuk tersangka perusakan itu pesan yang kurang baik menurut saya, karena intoleransi memang seharusnya kita bisa perangi bareng-bareng. Pemerintah dan masyarakat punya andil untuk andil yang kurang lebih sama untuk memastikan bahwa intoleransi itu tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam tata kebinekaan seperti Indonesia ini. Gitu Mbak Rizka. Oh, ya. Baik Pak, mungkin sebelum kita lanjut perbincangan kita, Bapak mungkin boleh minum dulu karena kan sekarang kita nih nama podcastnya kan Cafe Toleransi, jadi nggak afdol kalau nggak minum kopi dulu nih Pak ya. Saya ngopi dan betul-betul kopi nih, literally kopi nih. Kopi bukan seperti di tempat lain katanya kopi tapi isinya air putih gitu ya. Kalau ini kopi betul-betul kafe nih, Cafe Toleransi. Saya minum dulu ya. Iya silakan Pak. Biasanya itu setelah disuruh minum kita mau dikerjain gitu. Nah iya itu Pak, kita ada challenge buat Bapak. Oke. Ya. Di sini kita akan menunjukkan beberapa gambar daripada tokoh bangsa. Challenge-nya adalah Mas Halili mendeskripsikan toleransi sesuai dengan tokoh bangsa tersebut. Oke. Di sini saya sudah pegang 3 gambar. Mungkin bisa dipilih dulu salah. Oke. Saya pilih yang
paling dekat dengan saya. Ya. Oke. Ya. Oke. Saya dapatnya Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke. Sebelum saya deskripsikan ini, boleh nggak saya nyontek yang lain itu foto siapa sih? Oke, Gus Dur dan sama tuh, Gus Dur dan Bung Hatta itu sama-sama sebenarnya tokoh yang promotif ya untuk toleransi. Bung Hatta itu saya ingat betul di reportnya IKT Star Institute itu di bagian-bagian sangat awal itu mengutip pandangan Bung Hatta soal keharusan kita memperlakukan sesama kita sebagai anak bangsa itu sebagai anak bangsa gitu, yang tidak punya hak atas keistimewaan dibandingkan warga yang lain. Gus Dur ya kita tahu beliau adalah bapak toleransi. Terlalu banyak hal yang bisa dikerjakan yang bisa kita kemudian simplifikasi hanya dengan beberapa kata. Terlalu besar lah yang dikerjakan oleh Gus Dur untuk kemajuan toleransi. Tapi untuk bagian yang saya dikerjain Mbak Rizka ini, saya memilih untuk memberikan komentar mengenai Kiai Ahmad Dahlan. Ini kan beliau ini pendiri Muhammadiyah kita tahu. Tapi kalau kita cek sebenarnya kan Kiai Ahmad Dahlan itu juga satu tunggal guru lah dengan Kiai Hasyim Asy'ari, gitu. Jadi yang pendirian NU itu, maksud saya sebenarnya pilihan-pilihan untuk beliau mendirikan Muhammadiyah, kemudian sahabat beliau mendirikan NU itu jalan gerakan saja. Tapi kan pada dasarnya beliau ini punya pesan yang sama dengan sahabatnya bahwa NU dan Muhammadiyah itu hanyalah jalan gerakan, tetapi semuanya harus berkontribusi bagi satu tentu saja keislaman karena beliau berdua itu muslim, kemudian bagi keindonesiaan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan tokoh besar yang membayangkan bahwa kita memang harus menempatkan keindonesiaan itu sebagai aset bersama. Maka Muhammadiyah sebagai satu ormas keagamaan dengan asetnya yang besar dan barangkali yang paling besar ya di dunia, bahkan ya bukan hanya di Indonesia, itu semua terinspirasi dari pemikiran dan pilihan gerakan yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan kita harus meneladani beliau seperti kita meneladani tokoh-tokoh bangsa yang lain. Gitu Mbak Rizka. Nah, Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan nilai-nilai toleransi yang dibawa oleh masing-masing tokoh tersebut atau yang dapat kita teladani. Kira-kira ada pesan nggak untuk para tokoh tersebut sesuai dengan realita toleransi saat ini di Indonesia? Ya, saya ingin mulai dari Gus Dur ya. Gus Dur itu kita tahu merupakan tokoh agama yang sangat moderat, dan beliau kita kenal sebagai bapak toleransi. Dan kalau Gus Dur masih ada sekarang, pasti beliau akan terus mengedukasi kita, mengatakan kepada anak bangsa bahwa tidak ada gunanya kita berkonflik satu sama lain, sehingga setiap perbedaan yang ada di tengah-tengah kita harus diakui. Kita tahu bahwa Gus Dur ini adalah presiden yang mengakui Konghucu sebagai salah satu agama ya di Indonesia, sehingga pemberian pengakuan terhadap yang berbeda sebenarnya pesan yang sangat dalam yang diberikan oleh Gus Dur kepada kita semua. Kemudian yang kedua Bung Hatta. Bung Hatta kita tahu merupakan seorang ekonom kerakyatan ya. Beliau adalah bapak koperasi. Kira-kira kalau beliau masih ada, beliau akan terus mengingatkan kepada kita semua bahwa kita memang harus memastikan bahwa secara ekonomi kita itu berkeadilan. Karena dengan ekonomi yang jauh lebih sejahtera, seluruh anak bangsa itu sejahtera secara ekonomi, artinya kita sebenarnya memastikan bahwa
ada gap yang kita mesti kurangi satu sama lain. Kalau kita nggak punya gap antara satu dengan yang lain, maka sungguhnya tensi itu bisa kita kurangi. Jadi ketegangan itu bisa dikurangi. Jadi hidup damai itu salah satunya bisa dibangun dengan cara mensejahterakan sesama warga. Jadi pendekatan ekonomi itu yang saya bayangkan akan menjadi perspektif yang menonjol dari Bung Hatta. Kalau beliau masih hidup saat ini, beliau pasti akan memberikan pesan soal kesejahteraan secara ekonomi itu. Nah, apakah intoleransi itu ada hubungannya dengan radikalisme? Misalkan intoleransi itu bisa menjadi gerbang awal seseorang menjadi radikal? Ya, tentu saja. Radikalisme itu kan tahap lanjut dari intoleransi sesungguhnya. Jadi intoleransi itu pintu pertama menuju radikalisme. Jadi orang tidak ujug-ujug menjadi radikal. Dia kan ada faktor penarik, ada faktor pendorong, tetapi intoleransi itu adalah pintu awal. Jadi orang menjadi intoleran itu kemudian membuat dia akan menjadi lebih potensial untuk menjadi lebih radikal. Sehingga ketika kita misalnya ya, saya ingin mengutip salah satu survei Setara ya. Kenapa kami mencemaskan fenomena intoleransi di kalangan anak muda? Karena kalau intoleransi itu dibiarkan, apalagi intoleran aktif ya, gejala intoleran aktif itu kalau itu dibiarkan, mereka potensial untuk terjerumus pada radikalisme. Nah, Pak, kira-kira proses seseorang bisa terpapar menjadi radikalisme itu gimana sih? Kan saya pernah lihat nih di salah satu seminar, Masnya berbicara bahwa ada tangga menuju radikalisme. Ya. Nah, penasaran tuh maksudnya tangganya tuh gimana ya? Ada sebenarnya seorang pemikir yang barangkali yang terlibat dalam studi mengenai radikalisme, terorisme dan ekstremisme kekerasan secara umum itu sudah sangat akrab dengan tokoh ini, namanya Muqaddam. Muqaddam itu kan salah satu teori yang terkenal itu soal staircase theory atau teori anak tangga gitu. Jadi kurang lebih begini, nggak ada orang yang menjadi ekstrim secara ujug-ujug. Secara tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba. Mohon maaf saya pakai bahasa Inggris gitu ya. Nggak ada orang yang menjadi ekstrim, dia menjadi teroris, menjadi bomber gitu secara tiba-tiba, nggak ada. Jadi selalu ada tangga yang mendahului gitu. Dan intoleransi itu merupakan anak tangga pertama menuju terorisme. Jadi kalau Setara itu sering mengatakan kan tangga menuju terorisme itu kan dimulai dari intoleransi sebagai anak tangga pertama. Berikutnya radikalisme. Jadi orang dari intoleran kemudian mengalami radikalisasi. Itu anak tangga berikutnya. Nanti ujungnya itu ekstremisme kekerasan. Orang menjadi teroris, orang menjadi bomber, itu tangga terakhir. Dari tangga kedua dan tangga pertama, dari intoleransi dan kemudian mengalami radikalisasi dan kemudian bertindak ekstrim dengan ngebom dan seterusnya. Kira-kira begitulah. Berarti ada tahapan pertamanya, first step-nya adalah intoleran dulu. Betul. Gitu. Saya ingin memberikan ilustrasi sedikit ya. Kami pernah melakukan penelitian pada ex Napiter bom Solo. Kita temui salah satu ex Napiter dan kami tanya kenapa ingin mengebom ya, ceritanya 1, 2, 3. Tapi yang menarik ketika kami tanya apa sih yang sejak awal dilakukan oleh yang bersangkutan sampai kemudian menjadi bomber. Ya dia bilang, saya terlibat di demo-demo anti Ahmadiyah. Oh. Gitu. Jadi intoleran dulu gitu loh. Jadi orang tidak ujuk-ujuk menjadi bomber. Meskipun ya kita mesti juga bilang, Mbak Rizka, apakah yang intoleran itu udah pasti ngebom? Ya enggak lah. Jadi tidak ada rumus pasti intoleran itu pasti radikal, pasti ekstrim gitu. Itu belum tentu. Tetapi untuk menjadi ekstrim itu mesti dimulai dengan hal-hal sederhana sebelumnya, yaitu menjadi intoleran. Awalnya sih ikut demo menolak Ahmadiyah, tapi kemudian ngebom di ujung gitu ya. Itu
itu ilustrasi sederhana bagaimana sesungguhnya tangga orang menjadi ekstremis dari sebelumnya intoleran itu. Oke Pak, baik. Nah, BNPT ini kan oleh masyarakat dikenal sebagai lembaga yang bertugas dalam menanggulangi terorisme. Ya. Namun belum banyak masyarakat yang tahu bahwa BNPT juga menjalankan program-program pencegahan berbasis toleransi dan moderasi. Nah, menurut Mas Halili, gimana sih peran BNPT dalam membangun budaya toleransi di masyarakat? Sebenarnya begini, kalau kita cek apa yang dilakukan oleh BNPT ini kalau bicara soal penanggulangan kan sebenarnya ada dua hal besar lah yang dikerjakan. Pertama soal pencegahan gitu ya. Kemudian penanganan. Jadi pencegahan dan penanganan ini jadi satu frasa programatik namanya penanggulangan. Betul. Jadi ketika BNPT itu misalnya merangkul teman-teman saya sebut yang dekat dunianya dengan saya, misalnya NGO atau organisasi kemasyarakatan, itu sebenarnya ya bagian dari program pencegahan gitu ya. Jadi, dalam bentuk misalnya mengkampanyekan, mengedukasi publik, termasuk melalui forum ini ya, mengedukasi publik melalui pemajuan toleransi, melalui kehidupan yang lebih moderat, untuk tidak berkeagamaan yang ekstrim gitu. Itu bagian dari penjagaan sesungguhnya semua itu. Jadi kalau kampanye pemajuan toleransi, moderasi dan yang sejenis itu terus dilakukan oleh BNPT, kita memang mesti support karena itu bagian dari langkah untuk pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Tetapi pada bagian yang lain ya kita tentu saja tahu misalnya ada Kedeputian 2 yang tugas utamanya melakukan penindakan. Ya, kalau seorang teroris itu sudah melakukan tindakan yang mengancam nyawa, mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat atau social and political order gitu ya, itu tentu saja mesti diambil tindakan yang memadai secara terukur gitu ya. Karena kalau tidak ada penegakan hukum agak problematik juga. Ada dua sisi dari dampak negatif dari tidak adanya penegakan hukum. Satu, tidak memberikan deterrent effect gitu ya, efek jerah gitu ya. Tapi di sisi yang lain itu juga tidak memberikan keadilan bagi korban. Bahkan dalam salah satu doktrin yang sebagian besar kita sudah tahu, ada doktrin impunitas semper ad deterrora invitat. Ketiadaan penegakan hukum adalah undangan bagi terjadinya kejahatan gitu. Jadi kalau tidak ada penegakan hukum ya kita pada dasarnya membiarkan kejahatan di satu sisi tapi juga mengundang perulangan. Jadi kita nggak bisa kemudian memastikan bahwa ada principles of non repetition. Ada prinsip ketidakberulangan yang mesti dikerjakan oleh pemerintah dan BNPT bagian-bagian itu dikerjakan semua. Itu yang saya tahu ya, yang saya tahu BNPT itu seperti yang tadi dibilang oleh Mbak Rizka melakukan program-program pemajuan toleransi, pemajuan moderasi, yaitu masih dalam kerangka kerja untuk pencegahan ekstremisme, kekerasan dan terorisme semuanya. Nah Pak, kembali lagi berbicara mengenai program pencegahan yang diinisiasi oleh BNPT. Salah satunya ini ada RAN-PE. Nah, saya lihat di media sosialnya Mas Halil ini tuh sangat aktif dalam menggaungkan toleransi, kemudian juga diskriminasi sosial dan lain sebagainya. Nah, salah satu postingannya itu ada berbicara mengenai RUU RAN-PE. Mungkin bisa diceritakan kepada kita semua. Okay. Ran Perpres ya? Iya. Ran Perpres tentang RAN-PE fase 2 ya. Betul. Memang gini sih sebenarnya. Kalau kita lihat RAN-PE fase pertama itu kan sebenarnya ya berhasil gitu.
keberhasilan itu banyak lah yang bisa kita catat gitu ya. Tapi kalau saya mesti mengelompokkan keberhasilan dari RAN-PE fase 1 itu kita bisa kelompokkan ke dalam dua hal ya, capaian atau resultante hasil dari RAN-PE fase 1. Pertama resultante yang sifatnya tangible atau terukur gitu ya, kita bisa lihat yang kasat mata saja kita saksikan. Kita ini sejak tahun 2023 itu kan mengalami apa yang kita sebut sering kita dengar gitu sebagai zero terrorist attack. Ya tidak ada serangan teroris sejak tahun 2023. Ya. Itu hasil yang tangible gitu, yang kita bisa saksikan, kita bisa lihat gitu ya, dan secara kasat mata sebenarnya semua kita ukur dan itu merupakan keberhasilan kita semua dan itu merupakan salah satu capaian BNPT dan kita mesti bilang juga itu bagian dari keberhasilan RAN-PE BNPT dalam konteks ini itu mendorong seluruh pihak untuk bekerja sama agar masyarakat kita yang Bhinneka ini betul-betul damai tanpa ada ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Kira-kira itulah. Yang kedua resultante yang intangible. Salah satu yang kita bisa lihat kan pendekatan dari RAN-PE itu kan pendekatan holistic, whole of society dan whole of government and whole of society. Jadi pendekatan semua terlibat, pemerintah maupun masyarakat gitu ya. Dengan pendekatan yang holistik itu sebenarnya keberhasilan RAN-PE fase 1 yang bisa kita catat adalah keberhasilan mendorong partisipasi semua. Jadi seluruh aktor pemerintah maupun masyarakat sipil. Jadi semua didorong, diorkestrasi untuk memberikan kontribusi yang kurang lebih sama untuk memastikan Indonesia ini damai, Indonesia ini bebas dari kekerasan, terutama kekerasan ekstrem yang dasarnya adalah agama gitu ya. Itu bisa kita lihat keberhasilan itu sejak tahun 2021 kan semua termobilisasi dalam tanda petik gitu ya dengan adanya RAN-PE fase 1 itu. Itulah kenapa di postingan media sosial saya itu saya termasuk yang mengkampanyekan, mendukung agar RAN-PE fase 2 itu bisa seefektif seperti RAN-PE fase 1. Kalau RAN-PE fase 1 itu berhasil, kita juga ingin agar RAN-PE fase 2 itu mendapatkan atau mencapai keberhasilan yang sama. Kira-kira begitu, Mbak. Ya berarti kita untuk menjalankan agar programnya RAN-PE ini dapat berjalan dengan baik, seharusnya pemerintah segera gitu ya Pak, segera untuk mensahkan RUU tersebut. Ya, gitu. Agar kita tidak mengalami kekosongan hukum. Ya betul sekali, karena apapun yang kita kerjakan itu harus berlandaskan daripada hukum. Ya gitu. betul. Karena harus ada regulasinya itu tadi ya. Ya. Nah sebelum kita menutup obrolan kita pada siang hari ini Mas, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar terus menanamkan nilai-nilai toleransi? Ya, untuk masyarakat sebenarnya begini ya. Saya tadi di awal sekali sudah mengatakan bahwa untuk pemajuan toleransi ada beberapa langkah minimal. Yang langkah minimal itu sebenarnya didasari oleh keinginan kita untuk menghargai yang lain. Pemberian respect itu salah satunya bisa dilakukan dengan menerima yang lain apa adanya. Itu yang sering disebut sebagai sublimated disapproval. Ketidaksetujuan yang dihaluskan. Jadi kalau kita tidak setuju kepada yang lain, atas dasar hormat pada yang lain, menghargai yang lain, penghormatan kita kepada yang lain, respect kita kepada yang lain, kita menghaluskan ketidaksetujuan. Saya secara pribadi dalam kitab suci saya kan dimungkinkan untuk melabeli yang lain kafir misalnya. Tapi atas dasar respect saya tidak mau melabeli yang lain itu kafir. Karena secara sosial itu pasti akan sangat menyakiti. Nah sesederhana itu sebenarnya masyarakat itu bisa berkontribusi. Sehingga
perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Menurut saya masyarakat harus pastikan bahwa jangan dipertajam aspek perbedaannya, tapi cari persamaan. Karena pada dasarnya kalau kita tidak bisa menerima yang lain itu sebagai, taruhlah misalnya sebagai saudara seiman, tapi kan kita masih bisa bersaudara dengan yang lain sebagai sesama anak bangsa. Betul. Kita tidak seiman, tapi kan sesama bangsa. Anak bangsa kita harus saling menghormati satu sama lain. Ujungnya sekali, ya sudahlah. Kalau kita tidak bisa menerima yang lain sebagai sesama anak bangsa, kan kita tetap bisa menerima yang lain sebagai sesama manusia. Kalau kita tidak mau dicubit, ya jangan mencubit yang lain. Sebagai sesama manusia, kita merasakan sakit yang sama ketika kita disakiti oleh yang lain. Dan masyarakat sebenarnya bisa berkontribusi sesederhana itu untuk memajukan toleransi. Jadikan perbedaan itu sebagai penguat, bukan sebagai jurang pemisah untuk kemudian kita bermusuhan dengan yang lain. Kira-kira itulah pesan untuk masyarakat. Oke, bagus sekali ternyata untuk kesimpulannya bahwa jadikan perbedaan itu adalah sebagai penguat, bukan sebagai jurang pemisah. Di negeri ini perbedaan bukan musuh, melainkan mozaik indah yang menjadikan kita utuh. Toleransi bukan sekedar kata, tapi cara kita saling menjaga meski tidak selalu setuju. Ia bukan soal menyerah pada yang lain, tapi memilih berdamai dalam perbedaan. Saat kita memberi ruang yang berbeda, sesungguhnya kita sedang memperluas kemanusiaan kita sendiri. Karena bangsa yang besar bukan yang seragam pikirannya, tapi yang kuat menampung suara-suara yang tak sama nadanya. Maka peluklah keberagaman seperti kita mencintai tanah air ini, tanpa syarat, tanpa batas, dengan sepenuh hati. Terima kasih Mas Halili atas waktunya. Sama-sama. sudah mampir ke podcast Cafe Toleransi. Tentunya saya pribadi sangat senang berbincang-bincang dengan Mas Halili gitu, dan Sobat Damai juga pastinya bisa memetik pelajaran dari obrolan kita pada siang hari ini. Akhir kata, saya Rizka Alfiana dan saya Halili Hasan, Direktur Eksekutif Sara Institute. Pamit undur diri. BNPT hadir untuk Indonesia bersama Siap Jaga Indonesia.